Pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang meminta Joko Widodo menunjukkan ijazah asli pemirsa ditanggapi dengan santai dan tawa. Jokowi menekankan hanya akan menunjukkan ijazahnya yang kini menjadi polemik jika diminta oleh pengadilan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, mantan politisi Partai Nasdem ini membicarakan banyak hal, termasuk soal kasus ijazah. Bestari mengaku sempat tertawa bersama Jokowi saat membahas permintaan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang meminta Jokowi agar memperlihatkan ijazah asli agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Melalui Bestari, Jokowi menegaskan hanya akan memperlihatkan ijazahnya jika diminta pihak pengadilan. Kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Kalau di quote nih benar-benar nih, kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya atau surat nikahnya kepada publik atau surat-surat yang lain yang menurut beliau mudah buka dari lemari tunjukkan, itu silakan saja. Ya, silakan diperlihatkan. Namun sebaiknya tidak kemudian menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik. Gitu. Pak Jokowi punya sikap bahwa kalau pengadilan minta, ya kan saya tunjukkan. Tapi selain daripada itu hak privat beliau. Sebelumnya, usai melaporkan Rizman Syahipar ke Barreskrim Polri terkait tudingannya membiayai Roy Suryo pada kasus ijazah Jokowi, JK menilai kasus ijazah Jokowi sudah berlarut-larut. JK menyatakan persoalan ini akan selesai jika Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun, meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Jokowi sebelumnya juga sudah menanggapi pernyataan Yusuf Kala. Ia menegaskan pihak yang menuding ijazahnya palsu seharusnya membuktikan tuduhan tersebut. Jokowi menyatakan persoalan ini sebaiknya diserahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan atas pernyataan Yusuf Kala tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen membawa rekaman pernyataan Yusuf Kala di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pernyataan Yusuf Kala soal mati syahid terkait konflik di Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada dinilai tak sesuai dengan ajaran Kristen yang cinta damai. Pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. GAMKI berharap proses hukum terhadap Yusuf Kala bisa berjalan dengan baik dan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Menanggapi laporan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah menegaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembelajaran dari konflik masa lalu. Hussein juga menilai potongan video yang beredar tidak utuh. Jadi kalau lihat di postingan beberapa sosial media itu kelihatan bahwa pidato Pak JK memang terpotong atau mungkin sengaja dipotong sehingga menimbulkan salah penafsiran, dan Pak JK sebenarnya tidak berbicara dalam konteks konsep perang suci yang dimaksud, ya, tetapi menggambarkan bagaimana susahnya sebuah atau suatu konflik antar agama dihentikan karena masing-masing menganggap bahwa apabila membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Jadi ini pandangan mereka yang bertikai, bukan pandangan dari Pak JK, ya, pandangan atau realitas sosial pada saat itu, dan ini terjadi di tengah masyarakat. Sehingga Pak JK justru meluruskan. Jadi meluruskan bahwa apa yang Anda lakukan ini, saling bunuh, itu tidak dibenarkan. Dua-dua Anda masuk neraka. Tidak ada satupun agama yang membenarkan orang untuk saling membunuh. Itu inti pesan dari Pak JK. Sebelumnya pemirsa, ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada ini menjadi sorotan. Dalam ceramahnya JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Dalam ceramahnya JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya